Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Asus ROG Phone, smartphone gaming yang setiap tahunnya konsisten ya. Dan kenalin ini dia ROG Phone 7. Kita tahu ROG ini tiap tahunnya bakal ngasih sentuhan desain yang beda-beda. Pastinya ya udah gaming banget lah tampangnya dengan material back cover glass dan frame aluminium. Yang kalau menurut gue sih sekarang tuh desainnya ya lebih dewasa tampilannya teman-teman, dimana dikasih dua kesan yang berbeda. Yes, jadi bagian bawahnya ini tuh kayak dengan finishing matte dan bagian atas tuh kayak glossy gitu. Area matte yang di bagian bawah itu dikasih aura RGB yang buatnya tuh ya keren. Oh ya, untuk mengatur efek logonya ini bisa disetting di Armor Crate ya. Lalu di ROG logo lightingnya bisa kita ganti efeknya, warnanya, kecerahan cahaya, dan juga rednya. By the way, di bagian belakang ini tuh ada aura glow yang sayang banget nggak bisa diganti efeknya kayak seri Pro-nya. Jadi ya cuma garis statis kayak gini aja. Sayang banget sih. Karena ini tuh smartphone gaming, tentulah buat spek yang di bawahnya udah monster. Yes, jadi prosesor yang dipakai itu Snapdragon 8 Gen 2, dimana ya ini CPU yang saat ini tuh masih jadi raja gitu teman-teman, yang paling ngebut lah guys jatuhnya. Dan sebagai patokan untuk skor AnTuTu tuh mencapai 1,2 juta. Wadaw. Dan untuk skor Geekbench sendiri tuh di 2000-an untuk single core, dan multi core tuh 5500-an. Ini mah udah monster sekali ya. Lalu sudah menggunakan memori LPDDR5X dan ROM-nya itu sudah menggunakan UFS 4.0. Jadi ya so far udah ngebut banget ya buat memorinya. Sedangkan untuk update software sendiri, ROG Phone itu bakal dapat 4 tahun security patch gitu dan 2 kali update OS. Besok-besok bisa lah dikasih software update tuh yang lebih panjang. Namanya smartphone gaming, tentu kita tuh bisa manfaatin fitur-fitur gaming yang dibawanya. Yoi, di Armor Crate ini kita bisa atur dari mulai skenario tiap game yang biasa kita mainin. Terus ada juga fitur X Mode yang terbaru nih. Jadi selain punya performa yang tinggi, tetap punya efisiensi daya yang baik. Untuk main game lebih gacor, pastinya sih pakai X Mode ya teman-teman untuk dapetin performa yang maksimal. Di sini kita juga bisa cek ya game-game apa aja sih yang udah support refresh rate di 160 Hz. Kita juga bisa cek game-game rekomendasi pilihan ROG. Oke, sekarang langsung aja kita gas untuk mainin beberapa game ya teman-teman. Jadi yang pertama gue mainin game medium seperti kayak PUBG M gitu ya, yang udah lancar banget pokoknya ya. Settingan dibentokin HDR ekstrim tuh ya nggak masalah, bisa dilahapnya dengan baik. Saat main PUBG tentu yang udah paling enak tuh kita manfaatin air triggernya ya. Ini tuh kayak udah layaknya L1, R1 gitu ya teman-teman. Dan di game Gen ini sebenarnya kita juga bisa atur segala sesuatunya. Teman-teman bisa lihat dari mulai bisa atur refresh rate, lock brightness-nya, hingga vibration mapping buat ngasih sensasi getaran berbeda gitu saat main game. Nice. By the way, ada juga background mode yang nggak perlu khawatir terputus koneksi internetnya selagi kita keluar di aplikasi gamenya. Oke, selanjutnya kita mainin game yang berat yaitu Genshin Impact. Kira-kira bakal kayak gimana? Ya, jadi untuk mainin Genshin Impact itu juga yang gue rasain sih di settingan paling tinggi pun ya nyaman banget ya teman-teman. Grafiknya yang nggak ada patah-patah, terasa itu kayak smooth gitu, bikin makin betah lah main game berlama-lama. Paling sedikit catatan aja buat suhunya itu, kalau main game terlalu lama yang berat-berat gamenya ya terasa sedikit anget, tapi ini masih batas wajar. Karena ya seperti kita tahu ROG Phone 7 itu pastinya agak beda ya dari smartphone flagship kebanyakan. Ya karena salah satunya Doi itu punya sistem pendingin dengan Game Cool 7 Thermal yang infonya tuh bisa mendinginkan CPU dari segala arah dan menggunakan 3 tingkat layer untuk mendinginkannya. Nah, sensasi serunya main game tadi tuh tentunya juga disupport sama layarnya ya teman-teman. Jadi ROG Phone 7 ini pakai jenis layar tuh Samsung AMOLED display 6,78 inch dengan refresh rate maksimal di 160 Hz dan juga touch sampling-nya tuh sampai 720 Hz. Lalu upgrade daripada versi ROG Phone 6 sebelumnya itu ada di tingkat kecerahan layarnya yang sekarang tuh mencapai 1500 nits. Jadi pastinya ya udah nggak ada masalah pada saat kita mainin di luar ruangan. Layar ini benar-benar berusaha ngasih yang maksimal juga sih ya jatuhnya. Ya salah satu yang selalu mantap di smartphone ROG series ini ya di audionya.
Suaranya tuh udah mantap banget ya teman-teman. Udah punya symmetrical dual front facing stereo speaker yang rasanya tuh suara speakernya langsung ke muka, kayak berasa banget gitu ya. Dan mendukung juga semua headphone karena ada 3.5 mm port jack audio juga nih. Terus bisa juga menggunakan USB-C ataupun Bluetooth. Jadinya yang punya headphone jack tentunya masih aman dong. Lanjut, buat baterai tuh masih punya kapasitas yang juga jumbo, yaitu 6000 mAh dengan pengecasan 65 watt hypercharge yang bisa mengisi penuh itu kurang lebih sekitar 40 menitan lah teman-teman. Lanjut buat kameranya, walaupun gak diulu-ulukan tapi ternyata hasil kameranya bisa diandelin kok. Jadi sebagai informasi, Doi itu punya 3 kamera gitu, dimana 50 megapiksel sebagai main kamera, 13 megapiksel sebagai ultrawide, dan 5 megapiksel sebagai makro. Buat mode kamera bawahnya sendiri juga termasuknya yang udah beragam ya teman-teman, dimana ada slow motion, time lapse, like trail, hingga mode pro baik itu video ataupun foto ya juga udah ada. Dan ngomongin soal video, jadi perekaman maksimal sendiri tuh bisa hingga 8K 24 fps, dan kita juga bisa manfaatin 4K di 60 fps. Nice. Sedangkan buat kamera depannya maksimal hingga Full HD aja. Cukup jomplang gitu ya berasanya. Dan ini dia buat hasil kameranya. Contoh rekaman kamera belakangnya. Hai, contoh rekaman kamera depannya maksimal di 1080 30 fps. Sayang banget ya nggak bisa 4K ataupun 60 fps. Pokoknya rekaman videonya bakal kayak gini. Oke, itu dia ROG Phone 7, smartphone gaming idaman para gamers lah ya tentunya. Tentunya juga budgetnya pun ya nggak biasa. Fitur-fitur gamingnya tuh udah lengkap, desainnya juga futuristik banget. Kalau mau lebih ganteng bisa juga melengkapinya dengan aksesoris yang dijual secara terpisah ya teman-teman. Concern gue paling sama bobotnya aja sih, yang kayak emang gimana ya, kurang santuy lah. Dan buat teman-teman berminat, mending langsung bungkus aja di masa periode 18 hingga 31 Juli ini, karena seperti biasa ya akan ada benefit yang menarik nih, dan sayang banget kalau misalkan dilewatin. Buat selengkapnya cek aja linknya pada kolom deskripsi. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan sampai bilang see you, bye bye.